Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan memakai masker jika keluar rumah. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana memahami teks persuasi. Berikut ini adalah kompetensi inti yang akan Ananda capai. Pernahkah Ananda mengajak, membujuk, atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu? Jika iya, kegiatan ini merupakan contoh pengaplikasian dari teks persuasi. Berikut ini adalah contoh teks persuasi yang berjudul "Patuhilah protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus COVID-19". Setelah mencermati, membaca, dan memahami teks persuasi yang berjudul "Patuhilah protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus COVID-19", dapat kita lihat bahwa fungsi komunikatif teks persuasi adalah untuk meyakinkan, mengajak, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis. Teks persuasi dapat kita temukan di majalah, buku teks, internet, dan artikel ilmiah. Lokasi-lokasi ditemukannya teks persuasi itulah yang dinamakan dengan lokasi sosial teks persuasi. Unsur utama teks persuasi adalah opini. Opini penulis mengenai suatu hal yang disertai dengan fakta dan data. Setelah kita mencermati teks persuasi yang berjudul "Patuhilah protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus COVID-19", dapat kita lihat bahwa struktur generik dari teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Bahasa yang digunakan dalam teks persuasi adalah bahasa yang standar, bahasa baku yang sesuai dengan EBI. Dalam teks persuasi banyak ditemukan kata-kata yang bersifat ajakan, seperti misalnya marilah, ayolah, hindarilah, dan janganlah. Nah, kata-kata seperti itulah yang membedakan teks persuasi dengan teks-teks lainnya. Teknik memahami teks persuasi itu sangat banyak, diantaranya yaitu teknik membaca cepat, teknik membaca skimming, dan teknik membaca terstruktur. Teknik membaca terstruktur dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, langkah awal dalam menerapkan teknik membaca terstruktur adalah menyiapkan format isian. Berikut ini adalah format isian membaca pemahaman teks persuasi. Untuk dapat mengisi format ini, terlebih dahulu kita harus membaca dan memahami sebuah teks persuasi. Nah, inilah format yang telah selesai diisi. Dalam format tersebut terdapat kolom paragraf, kolom inti isi paragraf, dan kolom keterangan. Kolom keterangan digunakan untuk menentukan struktur teks persuasi. Istilah persuasi berasal dari bahasa Inggris yaitu persuasion yang diturunkan dari kata to persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan. Teks persuasi adalah suatu teks yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuai dengan keinginan penulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.